Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai VAR dan VACM. Ini adalah materi yang menjadi salah satu materi untuk bahan UAS. Dan mungkin tidak secara detail ya kita bahas, tetapi fokusnya adalah teman-teman bisa untuk mengerjakan soal UAS besok. Kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Model VAR dan VACM. Kita akan mencoba untuk review materi yang sudah kita pelajari. Ada regresi linier, logit atau probit, dan juga LPM. Linier dengan logit ini perbedaannya adalah pada konteks variabel Y-nya. Untuk OLS secara teoritis maka dia menggunakan Y yang bersifat numerik, sedangkan kalau kita memiliki Y yang bersifat kategorik, baik itu binary ataupun multinomial, maka kita bisa menggunakan regresi logit ataupun probit. Dan secara data, jenis datanya keduanya bisa menggunakan data yang bersifat cross section ataupun time series. Ini saya tuliskan N, ini maksudnya adalah data yang bersifat cross section ya, dan T ini adalah time, jadi bisa juga time series. Nah, untuk yang ketiga ada regresi data panel. Ini jika kita memiliki data dengan struktur yang bersifat panel, yaitu mengandung unsur cross section sekaligus time series, maka perlu dilakukan regresi yang khusus untuk data panel, yang itu nanti ada pendekatan fixed effect, random effect, ataupun common effect. Nah, 3 pendekatan itu akan dibandingkan mana yang lebih cocok untuk data yang dimiliki. Jadi kalau strukturnya panel maka jangan langsung pakai regresi pooling gitu ya. Pooling itu bisa pakai linear ataupun logit, tapi dicoba menggunakan struktur yang menggunakan regresi yang khusus untuk data panel. Kemudian ada lagi ARIMA. Nah, ARIMA ini kita mempunyai satu buah variabel yang itu akan di forecast atau diramalkan berapakah nilainya di masa mendatang. Adapun pemodelan persamaan regresinya nanti, variabel X-nya itu merupakan variabel itu sendiri pada periode yang sebelumnya serta residual pada periode sebelumnya. Untuk regresi 1, 2, 3 ini kita memerlukan variabel X-nya apa, Y-nya apa berdasarkan teori ataupun penelitian sebelumnya. Sedangkan kalau ARIMA kita memiliki satu buah variabel ingin diramal dan yang mempengaruhi dia adalah dirinya sendiri di masa lalu dan juga residualnya di masa sekarang dan masa lalu. Itu perbedaannya. Kemudian yang akan kita bahas adalah VAR VACM. Ini modelnya nanti ini akan lebih banyak karena begini. Misalnya kita punya 3 variabel yang akan kita analisis. Nah, 3 variabel ini nanti ketiganya itu akan menjadi variabel dependent, dan misalnya ada variabel X, Y, dan Z. Nah, maka ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama, variabel X-nya sebagai variabel dependent, Y dan Z sebagai independent. Persamaan kedua nanti gantian Y yang jadi dependent, X sama Z menjadi variabel independent. Dan persamaan yang ketiga, Z menjadi dependent, X dan Y menjadi independent. Yaitu adalah model VAR atau VACM. Keduanya ini kenapa dibahas bersamaan? Karena nanti ada suatu kondisi di mana kita perlu menggunakan VAR ataupun menggunakan VACM, tetapi konteks yang sedang dibicarakan ini adalah hal yang sama. Untuk kepanjangan dari VAR adalah vektor autoregressive model dan VACM adalah vektor error correction model. Regresi dengan X dan Y yang bersifat time series maksudnya adalah regresi yang melibatkan variabel yang bersifat time series ini seringkali tidak stasioner. Nah, jika demikian maka nanti regresi itu kalau variabel itu diregresikan gitu ya dengan metode yang ini tadi, maka akan terjadi regresi lancung. Apa itu regresi lancung? Regresi lancung ini spurious regression, bahwa koefisien determinasinya itu tinggi ya, R square-nya tinggi, tetapi sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali antara X dan Y-nya, itu tidak ada hubungan, tetapi kok R square-nya bisa tinggi. Nah, itu regresi lancung. Sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa, tetapi secara numerik mereka berdua memiliki R kuadrat itu sangat tinggi. Nah, itu regresi yang lancung. Kalau X
Y-nya itu bersifat time series dan sebenarnya tidak stasioner kalau kita pakai regresi. Maka dibutuhkan teknik analisis yang lainnya. Nah, dalam model VAR, seluruh variabel merupakan variabel endogen. Jadi di sini ada istilah baru ya, variabel endogen. Banyaknya persamaan pada VAR sama dengan banyaknya variabel endogen. Tadi kan saya mencontohkan ada variabel X, Y, dan Z. Nah, kalau di sini contohnya adalah variabel Y, X, dan Q. Seluruh variabel ini, Y, X, dan Q yang kita analisis ini disebut sebagai variabel endogen. Banyaknya persamaan regresi adalah sebanyak variabel endogen yang sedang kita teliti, itu ada 3 juga. Ini misalnya untuk persamaan yang pertama, Y menjadi variabel dependent di sini. Ini merupakan fungsi dari Y pada periode sebelumnya, Y pada dua periode sebelumnya, kemudian X pada periode kemarin, X pada periode kemarin lusa gitu ya. Ini T-2 berarti hari, bisa jadi hari ataupun tahun 2 sebelumnya daripada sekarang. Kalau T ini berarti Y yang pada titik waktu sekarang. Nah, ini berarti dipengaruhi oleh siapa? Y itu sendiri pada titik waktu yang sebelumnya, dua titik waktu sebelumnya gitu. Jadi si Y ini dipengaruhi oleh Y itu sendiri pada periode sebelumnya dan juga X dan Q. Kemudian gantian nih, X jadi variabel dependent, dia dipengaruhi oleh Y periode sebelumnya, X pada periode sebelumnya, dan Q periode sebelumnya. Ini model VAR. Banyaknya persamaan regresi itu sebanyak apa? Banyaknya variabel endogen yang sedang diteliti. Ini di sini ada T-1, -2 ya. Ini disebut sebagai ordo atau lag. Lag ini berapa sih periode sebelumnya yang mempengaruhi data pada periode sekarang. Ini contoh model VAR ordo 2 yang terdiri atas 3 variabel endogen. Ordo 2 ini maksudnya ini tadi, T-1 dan T-2. Nanti kalau ordo 3 ada tambahan lagi nih, YT-3. Jadi ini ordo 2 ini sama dengan lag 2. Nah, model VAR ordo 2 seperti ini mengandung 2 lag seluruh variabel sebagai variabel independen di dalam persamaan. Jadi ada Y, X, dan Q, maka saat Y sebagai variabel dependen, dia memiliki Y, X, dan Q. Nah, X-nya juga nih, saat X menjadi variabel dependen, maka dia memiliki Y, X, dan Q. Berapa periode sebelumnya? Ada 2 periode sebelumnya, 1 dan 2, karena dia ordonya 2. Nanti ada pemilihan caranya, bagaimana cara memilih ordonya ini seperti apa, nanti ada caranya. Kemudian penentuannya, ya, penentuan berapa bebas determine, kita harus menentukan berapa ordo VAR atau banyaknya lag yang harus digunakan dalam VAR. Nah, ini kita menggunakan, teman-teman pernah dengar saat ARIMA ya, ada AIC, ada apa gitu ya, ini information kriteria ini digunakan lagi nih untuk memilih model VAR. Nah, berdasarkan hasil dari jadi information kriteria ini ada berbagai macam, yang di sini ditampilkan ada AIC dan SIC. Nah, dari sini kita we can conclude that the VAR model of ordo 1, jadi ini ordo 1, ordo 2, 3, dan 4. Ordo tadi apa? Lag-nya, berapa periode sebelumnya. Kalau yang model ini lag-nya berapa? Lag-nya 2, karena ada 1, 2 periode sebelumnya. Gitu. Nah, di sini lag 1 ini paling appropriate karena nilainya paling kecil ya. Ini karena it has the lowest values of AIC dan SIC. Jadi untuk memilih VAR-nya ini lag berapa, dipilih information kriteria yang paling kecil. Kok paling kecil? Ini kan 11,5 dibandingin 11,4. Lebih gede yang lag 1 dong. Padahal tadi katanya paling kecil. Gimana? Karena ini kan negatif nih. Kalau negatif itu angkanya semakin besar kan semakin kecil. Kayak misalnya negatif 1 dengan negatif 2, lebih kecil negatif 2. Itu juga dengan ini kan, negatif 11,4 sama negatif 11,5 ya berarti lebih kecil yang negatif 11,5. Jadi yang 11,23 ini nilai paling besar AIC-nya. Jadi lag yang dipilih adalah lag 1. Kenapa?
karena information kriterianya paling kecil. Nanti kalau ketemunya angkanya positif, ya kebalik. Misalnya AIC-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita pilih AIC yang 1 karena dia kan nilainya positif. Gitu ya. Jadi ini cuma konsep matematika biasa ya. Kalau negatif itu kan berarti nilai yang paling besar, itu berarti paling kecil sebenarnya gitu, nilai mutlaknya. Oke, kemudian ini adalah tahapan dalam VAR. Yang pertama perlu dilakukan uji stasionaritas ya. Seperti di ARIMA kita perlu stasionaritasnya bagaimana. Kemudian ini menggunakan tes ADF, teman-teman sudah pernah dengar. Kemudian menentukan panjang legnya berapa dengan ini tadi AIC, BIC ini. Lalu melakukan uji kointegrasi namanya menggunakan ujinya Johansson's Cointegration Test. Jadi Johansson ini menemukan uji untuk mengetes apakah ada kointegrasi. Apa itu kointegrasi? Kointegrasi adalah hubungan jangka panjang antara variabel. Jadi bisa jadi suatu variabel itu tidak punya hubungan jangka pendek, tetapi hubungan jangka panjang itu ada. Nah, ini perlu dilakukan uji kointegrasi. Kalau nanti ada kointegrasi, maka harus menggunakan yang VECM bukan VAR. Kalau tidak ada kointegrasi, maka bisa langsung menggunakan VAR. Lalu ada namanya setelah VAR didapatkan, kemudian nanti namanya didapatkan hasil uji bahwa model VAR itu stabil, maka kita bisa menggunakan IRF, Impulse Response Function, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel. Kemudian contohnya ya, di sini ada analisis antara JII dengan inflasi dan BI rate. Datanya merupakan data sekunder yang periodenya adalah bulanan dari Maret 13 sampai Juli 16. Sumber datanya di website berikut ini. Jadi ada 3 variabel endogen ya, BI rate, inflasi, dan saham JII. Di sini saya nggak menuliskan modelnya seperti apa, tetapi karena ada 3 variabel endogen, maka harusnya ada 3 persamaan. Yaitu saat BI rate menjadi variabel dependen, inflasi menjadi variabel dependen, saham JII juga menjadi variabel dependen. Kemudian ini tahapan analisisnya seperti yang grafik yang seperti diagram yang ini ya, ada analisis stasionaritas, menentukan panjang leg gitu dan seterusnya. Ini saya langsung ke bagian jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ada ini D_JII karena ternyata mereka tidak stasioner di tingkat level. Jadi datanya tidak stasioner maka perlu di-differencing. Jadi ini simbolnya adalah DJII. Ini outputnya dari software Stata. Jadi saya belum membuat yang untuk software R. Kemudian nah, ada nanti uji kestabilan model. Jadi model VAR kalau sudah stabil, maka bisa dibuat namanya IRF-nya. Nah, IRF-nya ini yang mau saya bahas nih. Impulse Response Function. Jadi syaratnya IRF itu bisa dibuat kalau apa? Kalau model VAR sudah stabil. Impulse Response Function atau bisa disingkat IRF ini digunakan untuk menganalisis, untuk mempelajari bagaimana efek dari shock ini kejutan gitu ya. Kalau disebut kejutan dalam ekonomi kita akan mengenal istilah shock atau impulse. Jadi ada impulse atau shock yang mempengaruhi variabel lain. Misalnya di sini ada effect on income. Jadi ini ada 2 variabel ya, income dan investasi, pendapatan dan investasi. Disebut impulse response function karena kita ingin melihat bagaimanakah impuls dari satu variabel itu direspon oleh variabel lain. Di sini contohnya impulsnya adalah income. Berarti terjadi shock pada income. Shock itu adalah perubahan gitu. Ada perubahan pada pendapatan, nanti efeknya gimana ke investasi. Maka di sini income shock on investment.